Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami tentang properti investasi. Berdasarkan PSAK 13, properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lese atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Dan tidak untuk yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi, penggunaan properti investasi yaitu untuk rental dan atau kenaikan nilai sedangkan jenis kepemilikan hanya dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Properti investasi tersebut menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri. Proses produksi atau pengadaan barang atau jasa atau penggunaan properti untuk tujuan administratif dapat menghasilkan arus kas yang diatribusikan tidak hanya ke properti, tetapi juga ke aset lain yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan. PSAK 16 aset tetap berlaku untuk properti yang digunakan sendiri. Contoh properti investasi yaitu yang pertama tanah yang digunakan yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang terakhir ada properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Contoh yang bukan properti investasi yaitu properti yang selesai atau dalam pembangunan yang diniatkan untuk dijual dalam PSAK 14. Selanjutnya ada properti yang dibangun atas nama pihak ketiga dalam PSAK 34. Selanjutnya ada properti yang disewakan pihak lain dalam sewa pembiayaan dalam PSAK 30. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama ada PT ABC memiliki tanah yang dimiliki untuk dijual, masuk ke dalam jenis aset persediaan. Yang kedua ada PT ABC memiliki tanah, tetapi penggunaan dari tanah tersebut belum ditentukan, masuk ke dalam jenis aset properti investasi. Yang ketiga ada PT ABC sedang membuat gedung untuk disewakan melalui sewa operasi di masa depan, masuk ke dalam jenis aset properti investasi. Yang keempat, ada bangunan dalam konstruksi yang dimiliki oleh PT ABC untuk kantor barunya akan selesai pada tahun 2018. Masuk ke dalam jenis aset bangunan dalam konstruksi. Yang kelima, ada PT ABC membeli bangunan pabrik untuk produksi produk barunya. Masuk ke dalam jenis aset tetap. Ada beberapa properti yang memiliki kegunaan sebagai properti investasi sekaligus properti yang digunakan sendiri. Misalnya untuk menghasilkan barang atau jasa, atau tujuan administratif, atau untuk proses produksi. Dalam hal ini, entitas mencatat secara terpisah, yaitu sebagian sebagai properti yang digunakan sendiri, dan sebagian sebagai properti investasi. Akan tetapi, bagian tersebut tidak bisa dijual secara terpisah. Maka properti ini dicatat sebagai properti investasi hanya jika bagian yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa atau tujuan administratif atau untuk proses produksi memiliki jumlah yang tidak signifikan. Contoh yang pertama, PT AKS memiliki bangunan kantor yang disewakan. Akan tetapi PT AKS sebagai pemilik bangunan kantor tersebut menyediakan jasa keamanan pada orang-orang yang menyewa bangunan kantor tersebut. Dalam hal ini, maka PT AKS tetap mencatat bangunan kantor tersebut sebagai properti investasi karena jasa tersebut tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Yang kedua, PT AKS memiliki dan mengelola sebuah hotel. Jasa yang diberikan kepada tamu hotel tersebut sangat signifikan sehingga PT AKS
tidak boleh mencatat bangunan hotel sebagai properti investasi, melainkan sebagai properti yang digunakan sendiri. Yang ketiga, PT AKS memiliki sebuah gedung yang disewakan kepada perusahaan, kemudian mengelola gedung tersebut sebagai hotel. PT AKS hanya pendapatan dari sewa gedung dan tidak mendapatkan bagian keuntungan dari pengelolaan hotel. Gedung tersebut dianggap sebagai properti investasi. Dalam beberapa kasus, entitas juga memiliki properti yang dapat disewakan kepada entitas induk atau anaknya. Properti yang demikian tidak dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi dalam laporan keuangan konsolidasian, karena properti tersebut termasuk properti yang digunakan sendiri jika dilihat dari sudut pandang kelompok usaha. Akan tetapi, entitas dapat mengakui properti tersebut sebagai properti investasi pada laporan keuangan individualnya. Properti investasi dapat diakui sebagai aset jika memenuhi dua kriteria berikut. Yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas. Dan yang kedua, biaya perolehan investasi dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada nilai jasa pendukung yang disediakan. Untuk menghasilkan pendapatan dari suatu properti, entitas mungkin harus menyediakan berbagai jasa pendukung. Jika nilai jasa pendukung tersebut tidak signifikan terhadap paket rental secara keseluruhan, maka properti dicatat sebagai properti investasi. Untuk menentukan signifikansi atas jasa pendukung tersebut, diperlukan berbagai judgement dan kriteria untuk menilainya. Kriteria tersebut harus dipakai secara konsisten sebagai pedoman dan diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada biaya perolehan investasi. Adalah harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Contohnya adalah biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain. Pengakuan awal untuk properti investasi sama dengan pengakuan aset tetap, sesuai dengan PSAK 16 aset tetap. Biaya perolehan atas properti investasi yang diperoleh melalui pertukaran diukur pada nilai wajar. Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih antara model nilai wajar atau model biaya untuk kebijakan akuntansi atas seluruh properti investasinya. Model nilai wajar. Selanjutnya ada model nilai wajar. Jika entitas memilih metode ini, maka seluruh properti investasi akan diukur berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi akan diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan. Dengan dasar pemikiran yang sama, nilai wajar juga mencerminkan arus kas keluar, termasuk pembayaran rental dan arus kas keluar lainnya, yang dapat diperkirakan sehubungan dengan properti tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti tersebut diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Namun, jika terdapat praduga bahwa entitas tidak mampu mengukur nilai wajar secara andal, maka properti investasi tersebut diukur berdasarkan biaya perolehan sampai nilai wajarnya dapat diukur secara andal. Maka properti investasi diukur menggunakan model biaya. Perbedaan antara aset tetap dan properti investasi adalah pada aset tetap digunakan model revaluasi, sedangkan properti investasi menggunakan model nilai wajar. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, entitas tidak dapat mengukur nilai wajar secara andal atas dasar berkelanjutan ketika pertama kali memperoleh properti investasi atau ketika properti yang ada pertama kali menjadi properti investasi setelah perubahan penggunaan. Hal ini dapat terjadi karena pasar untuk properti yang sebanding tidak aktif. Contohnya, terdapat sedikit transaksi yang baru, bukan kuotasi harga terkini atau harga transaksi terobservasi mengindikasikan bahwa penjual dipaksa untuk menjual dan alternatif untuk pengukuran nilai wajar. Contohnya proyeksi arus kas, diskontoan tidak tersedia. Model biaya.
entitas yang memilih untuk menggunakan model biaya, maka seluruh properti investasinya akan diukur dengan ketentuan dalam PSAK 16 aset tetap. Kecuali jika properti investasi tersebut memiliki kriteria sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, maka akan diukur sesuai dengan PSAK 58, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Berikut merupakan contoh ilustrasi 11 strip 2, contoh transaksi properti investasi. Penurunan nilai properti investasi untuk model biaya. Indikasi penurunan nilai entitas dilakukan minimal setahun sekali. Uji penurunan nilai aset untuk properti investasi yang diukur menggunakan model biaya mengikuti PSAK 48. Berikut merupakan ilustrasi 11 strip 4. Penurunan nilai properti investasi untuk model nilai wajar. Properti investasi yang menggunakan metode nilai wajar tidak menjadi subjek uji penurunan nilai, karena jumlah tercatat aset akan selalu disesuaikan dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan. Nah, di sini ada pengalihan. Pengalihan ke atau dari properti investasi dapat dilakukan jika dan hanya terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan yang pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Lalu yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik dialihkan dari properti investasi yang dimiliki sendiri ke properti investasi. Dan yang terakhir, dimulainya sewa operasi ke pihak lain dialihkan dari persediaan ke properti investasi. Pelepasan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Berikut merupakan contoh dari ilustrasi 11 strip 6 tentang transaksi pelepasan properti investasi. Pengungkapan. Pengungkapan dilakukan untuk memberikan informasi yang penting kepada pengguna laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Jika entitas memiliki properti investasi, maka menurut PSAK 13, hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengungkapan umum. Di pengungkapan umum ini, perusahaan harus mengungkapkan model apa yang mereka terapkan untuk properti investasinya. Apakah model nilai wajar atau model lainnya? Lalu yang kedua, jika perusahaan memiliki properti yang digunakan dalam sewa operasi, maka perusahaan tersebut harus mengungkapkan bagaimana hak atas properti investasi. Dan yang terakhir ada kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dan properti yang digunakan sendiri, dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.